Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sel prokaryotik dan eukaryotik. Sebelumnya, kepada Ibu Lucy dan teman-teman yang berbahagia, sebelumnya mari kita panjatkan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat supaya kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Alan Aliansa, bertugas sebagai moderator. Pertama, langsung saja. Ini adalah hasil dari hasil kerja kami. Ada ini yang pertama dan ini hasil pemapuk yang kedua. Sip. Langsung saja saya panggil kepada pemateri 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Febriana dari kelas 11-9. Saya pemateri 1 akan menjelaskan sel prokaryotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Nanjar, asal kelas 11-9. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel eukaryotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Badrul Tamam. Saya dari kelas 11-9 dan akan menjelaskan atau memaparkan tentang struktur sel eukaryotik. Di sini saya pemateri terakhir atau pemateri 4. Nama saya Aditya Jahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein dan reproduksi sel eukaryotik dan prokaryotik. Baik, mungkin itu perkenalan dari kelompok kami, mungkin jauh lebih dari cukup. Baik, langsung kepada pemateri 1. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sel prokaryotik. Pengertian sel prokaryotik adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Komponen sel prokaryotik adalah dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, nukleoid, plasmid, flagella, pili, vakuola, dan kapsul. Apa saja yang mempunyai sel prokaryotik? Yaitu bakteria, archaebacteria, cubacteria, dan cyanobacteria, dan ganggan. Ukuran dari itu semua mungkin 0,1 atau mungkin 5 sampai mikrometer. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 telah memaparkan materi. Selanjutnya pemateri 2, waktu dan tempat dipersilakan. Untuk moderator telah memberikan kesempatan saya berbicara di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel eukaryotik. Sel eukaryotik adalah sel yang memiliki struktur khas yang kompleks dibandingkan dengan sel sel prokaryotik. Ukuran sel eukaryotik adalah 10 sampai 100 mikrometer. Organisme yang memiliki sel eukaryotik adalah hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Komponen sel eukaryotik adalah membran plasma, sitoplasma, inti sel, ribosom, dan retikulum endosplasma. Struktur sel eukaryotik ada di sini, ada inti sel, membran inti sel, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, proksisom, vesikel, dan vakuola, aparatus Golgi atau badan Golgi. Inti atau nukleus, organel yang paling menonjol dan dalam sel dan pusat aktivitas sel. Membran inti, lapisan terluar nukleus dan merupakan pelindung inti sel berupa membran ganda fosfolipid.
Mitokondria, organel memberi membran ganda pada sel eukariotik yang berbentuk oval serta memiliki ribosom dan DNA sendiri. Ribosom, organel yang bertanggung jawab untuk sintetis protein. Retikulum endoplasma adalah sistem membran berbentuk kanal di dalam SU terbagi dua, yang satu kasar berhubungan dengan ribosom dan berfungsi memodifikasi protein. Halus mensintetis lipid. Proksisom adalah organel kecil berbentuk bulat dilipatan balikan dia. Iya, diliputi. Proksisom adalah organel kecil berbentuk bulat diliputi oleh membran tunggal. Fungsi reaksi oksida dapat memecah asam lambung dan asam amino. Vesikel dan vakuola, kantong yang berperan dalam menyimpan dan transportasi. Ukuran lebih besar dari vesikel vakuola. Aparatus Golgi atau badan Golgi, tempat berlangsungnya pemisahan, penandaan, pengemasan serta distribusi lipid dan protein di dalam sel. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 3. Saya silakan kepada pemateri terakhir. Waktu yang tepat dipersilakan. Oke, di sini saya sebagai pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein prokariotik dan eukariotik dan reproduksi sel prokariotik dan eukariotik. Reproduksi sintesis kan ya dijawab. Sintesis protein prokariotik dimulai di ribosom yang terletak di sitoplasma. Proses ini dimulai dengan transparasi DNA menjadi RNA dan proses ini berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis protein. Lalu selanjutnya itu adalah reproduksi sel prokariotik. Dimulai dengan proses pembelahan biner yang dibelahnya dua sel menjadi dua sel anak yang identik. Lalu selanjutnya sintesis protein eukariotik. Dimulai dari transparasi DNA diintegrasikan menjadi RNA, mRNA yang terletak di inti sel. Lalu selanjutnya reproduksi sel eukariotik. Proses ini melalui proses meiosis atau meitosis. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kumpul lah. Mana sih itu jadi Baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang balelol, kata-kata yang salah ataupun materi yang salah. Dan juga kesalahan-kesalahan dari kami mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan maka langsung chat aja di grup. Benar ya, di grup aja. Serius. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah kelompok kami madep. Well.